Bunga melati harum mewangi, tumbuh indah di taman bermain. Selamat ulang tahun Bayangkari, setia mendampingi, mengabdi pada negeri tercinta. Dalam kesempatan ini, izinkan saya membacakan sambutan Ibu Ketua Umum Bayangkari pada Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-73 tahun 2025. Bayangkari Pengurus Pusat 23 Oktober 2025. Untuk memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-73 tahun 2025. Mengawali sambutan ini, atas nama keluarga besar Bayangkari, izinkan saya mengucapkan Dirgahayu Bayangkari kepada seluruh anggota Bayangkari dimanapun berada. Semoga momentum ini menjadi penguat semangat, pemersatu langkah, serta pendorong tekad kita untuk terus berkarya, berbakti, dan memberi manfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kami bertekad untuk memperkuat soliditas dan solidaritas internal, meningkatkan kepedulian sosial, serta menjaga citra positif Polri. Menjaga citra positif Polri di mata masyarakat melalui sikap sederhana, ramah, dan penuh empati. Bayangkari bukan hanya hadir di balik layar, tetapi juga ingin berperan aktif melalui karya nyata di berbagai bidang kehidupan. Dalam rangka peringatan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-73 tahun 2025, pengurus Pusat Bayangkari bersama panitia penyelenggara telah melaksanakan berbagai kegiatan, diantaranya adalah pemberian piagam penghargaan dan rencana bakti Mas Triwindu, Dwi Windu, dan Suwindu kepada anggota Bayangkari dari seluruh Indonesia atas dharma baktinya bagi organisasi. Tambahan sedikit dari saya sebagai Ketua Bayangkari Daerah Kepri. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pembina Daerah, Bapak Pembina Cabang, dan para PJU, para Ketua Satker yang telah mendukung segala rangkaian kegiatan HKGB Bayangkari Kepri ini, baik bantuan moral maupun material yang telah diberikan kepada Bayangkari Kepri tercinta. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan kepada ibu-ibu semua, para panitia yang telah melaksanakan kegiatan HKGB ini hingga sukses sampai hari ini. Mungkin perlu diketahui, Bapak Kapolda ini diketuai oleh Ibu Ketua Panitia, Ibu Dirlantas, di bawah bimbingan Ibu Wakil Ketua Daerah, Ibu Wakil Ketua Yayasan Gemala Bayangkari. Tapi alhamdulillah saya bebaskan ibu-ibu untuk berkreasi dan luar biasa hasilnya. Bayangkari di Kepri ini sangat luar biasa. Jadi semua kegiatan yang dilakukan dalam program kerja saya sebagai ketua daerah, saya mengangkat seluruh Bayangkari yang ada di Kepri ini, karena Bayangkari kita banyak yang mempunyai profesi dan keahlian. Dari mulai menjadi IO, ya, Bu Aka kayaknya sudah bisa nerima tawaran ya untuk menjadi IO. Di sini ada Bayangkari juga yang dokter, Pak, hampir 47 orang. Bayangkari yang dokter, Bayangkari yang dokter gigi 3 orang, termasuk Ibu Ketua pensiun kayaknya 4 ya Pak, 1,5. Kan Bayangkari yang punya profesi sangat luar biasa. Ada dokter jiwa. Jadi kalau Bapak ada yang gangguan mental mungkin ada ya dokter jiwa ya. Ada Bayangkari yang dokter jiwa, ada dokter THT. Di sini ada juga yang dokter gigi, dokter jiwa, dokter THT, psikolog. Bahkan di sini ada Ibu Kapolres yang juga polwan, seorang Bayangkari dan juga seorang psikolog. Mana Ibu Kapolres Tanjung Pinang? Ini sangat luar biasa dan kerjanya juga sangat luar biasa. Beliau di Surabaya tapi mondar-mandir bisa memimpin anggotanya, bahkan mendirikan sekolah. Dan saya sangat apresiasi dengan seluruh Bayangkari yang punya keahlian. Kenapa saya hanya menampilkan Bayangkari? Saya dari kita untuk kita Pak. Jadi talk show kemarin
itu semua yang menyampaikan talkshow itu adalah Bayangkari. Dari mulai psikolog, dokter bedah plastiknya Bayangkara tapi ya. Jadi saya sangat bangga, maka saya selalu di dalam caption IG Kepri saya selalu menampilkan Bayangkari dengan nama suaminya. Kenapa? Karena di tengah orang-orang menghujat Polri dan berimage negatif tentang Bayangkari dan Polri, disitulah saya ingin mengangkat Bayangkari dan polisi-polisi yang berprestasi. Tangan untuk itu semua. Apa yang bapak-bapak dapatkan, jabatan, pangkat, dan sekarang yang bapak-bapak terima itu adalah peran dari ibu-ibunya, doa dari seorang istri. Seorang ya Pak, bukan 2 orang, 3 orang, apalagi 4 orang. Nah, ini saya nambahin karena saya banyak bisik-bisik dari ibu-ibu Pak. Setiap saya kunjungan kerja, saya selalu menyampaikan sama ibu-ibu arahan, ibu-ibu jaga harga diri suaminya, jaga nama baik institusi Polri, jaga nama baik pribadi, Bayangkari dan lain-lain. Tapi kata ibu-ibu sekali-kali ngomong dong sama bapak-bapak. Jadi saya minta bapak-bapak juga bisa menjaga nama baiknya, menjaga harkat dan martabatnya, menjaga nama baik keluarga istrinya, karena kami juga saling menjaga. Jadi sama-sama saling menjaga. Ibu-ibu mau masuk surga nggak sama bapak? Kalau di surga ketemu mau ya, ketemu lagi sama bapak ya. Bapak-bapak gimana? Ini ibu-ibu mau? Hah? Bapak-bapak? Bapak-bapak nggak mau loh ibu-ibu. Lah masa di dunia udah ketemu, di surga ketemu lagi ya Pak? Itu kata Pak Kapolda. Kira-kira dong masa di surga udah ketemu mama, masa di dunia udah ketemu, di surga ketemu lagi gitu kan? Gak ada bidadari yang lain apa gitu kan? Nanti ibu jadi bidadari semua Pak. Nah, jadi bapak-bapak gak usah takut, sayang sama istri, baik sama istri. Memang bapak-bapak harus sayang sama istri, harus baik sama istri. Karena Pak, nanti di hari tua kita nanti pasti yang merawat ibu-ibunya. Nanti kalau udah masuk ruang ICU, dingin-dingin. Ini saya cuma ngingetin loh Pak, bukan nakut-nakutin. Saya bukan nakut-nakutin. Bapak pernah kan masuk ruang ICU ya Pak ya? Bapak dulu pernah waktu DBD pernah masuk ruang ICU tapi dalam keadaan sadar. Bunyi lut gitu. Handphonenya saya pegang, kayaknya deg-degannya bukan karena itu, karena handphonenya saya pegang. Ya kan kalau bapak-bapak baik sama istri di ruang ICU Pak dibisikin doa. Tapi kalau bapak-bapak jahat sama istri dibisikinnya surat tanah gimana. Gitu. Jadi hati-hati Pak, ibu-ibu ini luar biasa, doanya luar biasa. Ya, Pak Kapolda ada pesan dari ibu-ibu. Bu, kita ini sudah aktif. Kita ini sudah mendukung bapak-bapak. Lalu perlindungan kita sebagai Bayangkari bagaimana katanya? Perlindungan kita dari dinas. Nah, ini saya kadang-kadang kalau tanya jawab di dalam kunjungan kerja Pak, saya selalu berharap pertanyaannya itu tentang organisasi, tapi lagi-lagi pertanyaannya tentang rumah tangga. Nah, ini yang sering saya sangat bingung menjawabnya, karena setiap orang itu rumah tangganya berbeda ya Bu ya. Karena ya itu tadi, hidup itu sawang sinawang. Jadi gak semua yang kita lihat rumah tangga orang itu seperti yang kita bayangkan. Itulah hidup ya kan, rumput tetangga lebih hijau. Nah, jadi nanti mungkin Bapak Pembina bisa menjelaskan bagaimana perlindungan untuk Bayangkari Pak, kalau ada suami-suaminya yang nakal. Kali ini saya tidak mau menutup dengan pantun, tapi dengan kisah. Tapi kisah ini saya ambil, saya kira bukan hanya untuk laki-laki, tapi juga bisa untuk perempuan. Jadi saya di sini bersikap adil Pak, saya tidak membela yang bayar, saya membela yang benar. Jadi ada kisah, seorang laki-laki bertanya kepada Syekh, kenapa banyak wanita lebih cantik dari istriku? Katanya. Nah, ini berlaku juga buat ibu-ibu ya. Ternyata ini alasannya Pak. Seorang lelaki berkata kepada seorang Syekh, dulu sebelum menikah, aku melihat istriku begitu indah. Tiada duanya di dunia ini. Waktu belum menikah, sepertinya melihat istrinya tiada dunianya di dunia ini. Ketika aku melamarnya, ternyata ada banyak wanita yang seindah dia.
Ketika aku menikahinya, aku mulai merasa bahwa ada banyak wanita yang lebih cantik darinya. Sekarang setelah hampir 10 tahun kami menikah, aku merasa bahwa semua wanita lebih menarik daripada istriku. Ini yang 10 tahun, kebayang gak Pak Kapolda yang 30 tahun sama saya? Lalu saya itu menjawab, apakah engkau tahu ada yang lebih parah dari yang kau alami saat ini? Tidak, jawab laki-laki itu. Kemudian Syekh tersebut melanjutkan, seandainya engkau menikahi seluruh wanita di dunia ini tanpa terkecuali, maka engkau akan merasa bahwa anjing-anjing yang berkeliaran di jalan jauh lebih menarik bagimu daripada wanita manapun. Masalah sesungguhnya adalah bukan terletak pada istrimu atau suamimu, tapi terletak pada hati rakusmu dan mata keranjangmu, karena mata manusia tidak akan pernah puas kecuali jika sudah tertutup tanah, artinya sudah mati. Lalu Syekh itu bertanya, apakah engkau ingin istrimu kembali seperti dulu menjadi wanita terindah di dunia ini? Dan laki-laki itu menjawab, ya Syekh, jawab lelaki itu dengan perasaan menentu. Sekali lagi, lalu Syekh itu bertanya, apakah engkau ingin istrimu kembali seperti dulu menjadi wanita terindah di dunia ini? Laki-laki itu menjawab dengan perasaan tidak menentu, iya Syekh. Dengan bijak Syekh ini menasihati sang lelaki, pejamkanlah matamu dari hal-hal yang haram. Ketahuilah, orang yang merasa cukup dengan suatu yang halal, maka dia akan diberi kenikmatan yang sempurna di dalam yang halal tersebut. Semoga kisah singkat ini mampu mendatangkan hikmah bagi mereka yang berumah tangga, serta pelajaran bagi mereka yang sedang menuju hidup rumah tangga. Selamat menjaga pandangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.